Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Dani Yusuf, guru PJOK di SMP Islam Atirah Bone. Pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata mengenai tentang kurikulum. Pertanyaannya yaitu mengapa kurikulum itu mesti berubah. Dan aksi nyata saya akan menanyakan kepada beberapa sasaran dari guru-guru, orang tua siswa, dan murid-murid di sekitar lingkungan saya. Terima kasih. Mengapa kurikulum perlu berubah menurut anak bagaimana? Menurut saya kurikulum itu harus berubah karena perkembangan zaman yang semakin maju, dan apabila kurikulum tidak berubah maka teknologi akan lebih maju, sedangkan anak-anak sekarang pengetahuannya juga lebih cepat daripada pengetahuan orang yang dulu yang tidak bersentuhan dengan teknologi. Jadi anak-anak sekarang kurikulumnya itu harus kayak lebih berkembang daripada orang-orang yang generasi sebelumnya. Oke, terima kasih. Kenapa kurikulum harus berubah menurut anak bagaimana? Karena dulu kurikulumnya itu masih belum terlalu sempurna. Terus karena kemajuan zaman, kurikulumnya juga harus mengikuti sama perkembangan anak-anak, kayak kemajuan teknologi dan segala macam juga harus disesuaikan. Tidak boleh berpatokan sama yang dulu-dulu saja karena harus juga maju. Terus menurutku kurikulum yang lama itu kayak kurang spesifik untuk anak-anak. Kalau sekarang sebagai angkatan pertama rasakan kurikulum merdeka, menurutku kurikulum sekarang itu lebih sempurna daripada yang sebelumnya karena kita bisa lebih fokus pelajari apa yang dibutuhkan. Kalau dulu kan terlalu banyak, sekarang kayak lebih. Oke, terima kasih. Yang perlu kita ketahui, kenapa kurikulum di Indonesia, negara kita sekarang ini berubah, karena pemerintah ingin menerapkan sistem pendidikan yang lebih baik dan lebih maju bagi negara Indonesia. Karena melihat dari kurikulum 2013 berubah menjadi kurikulum merdeka, karena pemerintah ingin menerapkan kurikulum merdeka yang berbasis merdeka belajar, yang dapat menerapkan sistem pembelajaran yang lebih baik bagi siswa dengan berbagai kreativitas, dengan mengembangkan pada bidang kerjasama, kreativitas, dan lain-lain. Bukan hanya pada ilmu pelajaran, namun pada kurikulum merdeka, pemerintah akan mengembangkan sistem pembelajaran yang lebih merdeka dan maju. Gitu. Dari saya. Ya, oke, makasih. Pak Mamur, sebagai seorang masyarakat, bagaimana pandangan Anda mengapa kurikulum di sekolah itu perlu berubah? Menurut Anda sebagai masyarakat dan juga seorang orang tua siswa yang memiliki anak yang bersekolah, mengapa kurikulum itu perlu berubah? Kalau menurut saya pribadi, kenapa itu kurikulum bisa berubah? Karena untuk memperbaiki kurikulum sebelumnya, artinya mengoreksi apa kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya supaya mutu pendidikan kita itu bisa lebih bagus lagi. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Mamur. Pak Anwar, Pak Anwar sebagai orang tua yang memiliki anak di rumah yang bersekolah, yang Pak Anwar ketahui juga kalau kurikulum sekolah itu berubah setiap tahunnya, setiap zamannya. Jadi bagaimana menurut Anda kalau kurikulum itu mengapa harus berubah? Ya itu nih, sekarang saya anak-anak dulu kan tetap begitu kurikulum. Adanya ini perubahan, otomatis kan anak-anak ada sedikit reaksinya, kok kenapa lagi berubah begini? Tadinya kan tidak begitu. Otomatis kan ada pengaruhnya anak untuk cara belajarnya. Gitu? Artinya pasti kita bertanya sama ke orang tua, dulunya kan bapak tidak begitu. Kenapa sekarang saya tiba saja saya sekolah, kok kenapa ada lagi perubahan? Dan selama ini kan tidak begitu. Otomatis kan pasti anak-anak itu agak
kebingungan sedikit masalah belajarnya. Jadi Karena perubahan ini ya, berdampak perubahan, iya, juga berdampak juga buat orang tua. buat orang tua. Oke. Begitu, Di? Iya. Oke, makasih. Nah, mengapa kurikulum mesti berubah? Menurut anak, bagaimana pendapatmu? Jadi menurut saya kenapa kurikulum harus berubah? Yang pertama, kurikulum itu harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi misalnya dulu pada zaman yang masih konvensional, kita belum mengetahui yang namanya teknologi dan internet. Jadi orang-orang masih menggunakan seperti papan tulis untuk mengajarkan materi kepada siswa. Namun pada era teknologi saat ini, di mana teknologi sudah semakin berkembang, kita dapat menggunakan laptop dan LCD sebagai bahan ajar kepada siswa-siswa, yang dimana hal tersebut lebih memudahkan guru, karena dimana dulu kita harus menulis panjang lebar dan sementara sekarang kita hanya memaparkan dan menjelaskan. Yang kedua, kita harus mengintegrasikan diri kita pada zaman sekarang, yang dimana dulu kita hanya belajar dengan menggunakan buku, hanya buku catatan, menulis. Namun sekarang kita punya yang namanya laptop, internet, yang dimana jika kita ingin mengetahui sesuatu, jika kita ingin mencari sesuatu hal, kita dapat hanya mengetik langsung dan kita akan mendapatkan informasi. Tentu itu akan lebih menghemat waktu kita dan lebih efisien. Oke. Begitu, Di? Oke, makasih. Bu Mutiara sebagai guru informatika di SMP dan SMA Islam Atira Bone, mengapa kurikulum perlu berubah? Kenapa kurikulum perlu berubah? Karena perkembangan zaman juga berubah dengan pesat. Apalagi sekarang kita lihat ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat berkembang pesat, sehingga harus adanya kurikulum yang menyesuaikan pada zaman tertentu. Sekian. Oh, terima kasih. Oke, sama-sama. Bu Yeni sebagai guru BK SMP Islam Atira, bagaimana pendapat Anda tentang kurikulum itu mesti harus berubah? Ya. Menurut hemat saya, kenapa kurikulum itu mesti berubah? Karena kurikulum itu juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan iptek saat ini. Terutama yang harus disesuaikan adalah tuntutan kebutuhan perkembangan peserta didik. Jadi, kenapa kurikulum itu mesti berubah? Ada dua hal, yaitu karena kebutuhan peserta didik, yang kedua karena kebutuhan tuntutan zaman, iptek, dan kemajuan teknologi. Ya, begitu, Bu. Terima kasih, Pak. Iya, makasih Bu Yeni. Sama-sama. Bu Ina, Bu Mutmainah, guru pengampu pelajaran biologi di SMP Islam Atira Bone. Bagaimana pendapat Anda mengenai kurikulum mesti harus berubah? Bagaimana pendapat Anda? Kenapa kurikulum harus berubah? Yang pertama, kurikulum harus beradaptasi dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, kurikulum harus berubah dan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Yang ketiga, peserta didik dengan adanya kurikulum merdeka mampu membentuk peserta didik tersebut untuk melihat ke depan secara panjang atau visioner. Oke, makasih Bu Ina. Farhan, siswa SMP Islam Atira Bone, kelas berapa nih? Kelas 9, Pak. Masih Ya. kurikulum ke-13. Ya, oke. Ada yang ingin Bapak tanyakan, kenapa kurikulum mesti berubah menurut pendapat anak bagaimana? Ya, menurut saya sih agar sesuai dengan efek globalisasi sekarang. Karena kan tentunya kita tidak bisa pada sistem pendidikan ke-13 kan tidak semua orang atau semua siswa bisa menerima hal tersebut. Nah, di kurikulum merdeka menurut saya lebih ditekankan yang namanya praktek dalam belajar. Menurut saya untuk generasi masa kini kurikulum merdeka itu lebih efektif untuk dengan sistem belajar seperti itu daripada ke-13 yang cenderung kepada penguasaan materi. Gitu. Itu aja, Pak. Ya, kasih Farhan. Ya, Pak Basri, pengampu guru geografi SMA Islam Atira Bone. Nah, pada kesempatan ini saya ingin bertanya, mengapa kurikulum mesti berubah? Bagaimana tanggapan Anda? Terima kasih. Tanggapan saya terkait bahwa kurikulum harus berubah. Yang pertama adalah untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan dan sesuai zaman.
Yang kedua, kurikulum harus berubah untuk mengikuti kontrak talang dan kontrak saman. Yang ketiga, bahwa untuk memperhatikan keberagaman dalam proses belajar mengajar, supaya agar tuntutan murid sesuai dengan perkembangannya dan bisa membawa murid merdeka belajar. Terima kasih Pak Basri.